Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Generasi di The City Light Purwokerto online experience kita hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang menyaksikan tayangan kami ini, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen, baik Anda yang di kota Purwokerto maupun Anda yang di luar kota Purwokerto. Saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung. Teman-teman semua, pada online experience kita hari ini, kita ada lagu serta firman Tuhan yang akan kita simak bersama. Dan untuk mengawali online experience kita hari ini, rekan saya Ruth and TCL Band akan menyanyikan sebuah lagu untuk kita semua. Dan setelah rekan saya Ruth dan TCL Band menyanyikan lagu, kita akan bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Lois dengan tema Move On. Apakah yang dimaksud dengan move on? Semoga firman Tuhan hari ini bisa menguatkan, memberi teguran, bahkan memberi inspirasi dalam hidup kita. Dan setelah firman Tuhan ini, kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Lois. Bapak Ibu bisa menyiapkan anggur, sirup, dan roti atau biskuit untuk bisa bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita semua umat manusia, Tuhan Yesus rela mati disalibkan untuk menebus dosa Anda dan saya. Mari kita siapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus melalui online experience kita hari ini. Mari kita akan segera saksikan dan bergabung dalam online experience kita hari ini. Dan untuk informasi, tayangan khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu. Jadi teman-teman semua jangan kemana-mana dulu, tetap stay di channel ini. God bless you. Tidak ada alasan untuk kami mengeluh Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang selalu ada bagi setiap kami. Sudah sewajarnya kami bersyukur untuk kasih setiap Tuhan di sepanjang hidup kami. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Mulai beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Sangat. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur.
pernah tinggalkan kami Tuhan. Berkali-kali Tuhan Kau menolong kami Tuhan. Berkali-kali Kau kuatkan kami Yesus. Berkali-kali Kau menolong. Amin Tuhan. Berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Kau ada Tuhan. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong. Berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Amin. Berkali-kali Kau menolong. Berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong kami. Berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap, dalam lembah gelap Engkau ada. Dalam lembah gelap, dalam lembah gelap Engkau ada. Dalam lembah gelap, dalam lembah gelap Engkau ada. Yesus setia. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Senang sekali sore hari ini saya bisa berkumpul bersama-sama dengan Bapak Ibu dalam ibadah di sore hari ini. Saudara-saudara, sore hari ini saya akan berbicara tentang move on. Move on itu artinya bangkit dari apa ya? Macam-macam ya. Dari kejelekan kita, dari kebobrokan kita, ya, dari apa lagi? Kemalasan kita untuk kita dapat melangkah ke depan. Saudara-saudara, kita baca 2 ayat, Mazmur 124 ayat 8 dan 1 Korintus 1 ayat 3. Kita baca ayat ini bersama-sama. Mazmur 124 ayat 8 mulai. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudara-saudara, kalau kita membaca ayat ini, kita akan mendapatkan kekuatan saat kita lemah, saat kita menghadapi masalah dalam kehidupan, saat pikiran kita ribet, ya. Kalau kita baca ayat ini, kita akan terhibur. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan saudara dan saya ada dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara, kalau kita bisa merasakan pertolongan Tuhan, dan pertolongan Tuhan itu memang kita rasakan setiap hari,
saat kita bangun tidur, kita bisa melek mata kita, itu merupakan pertolongan Tuhan. Saudara mengakui enggak? Kalau bangun tidur bisa bernafas, bisa melek, bisa ngomong. Ini pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan bagi saudara dan saya. Karena itu kita tidak boleh terpengaruh dengan keadaan yang terus membuat kita sedih, yang terus membuat kita putus asa, yang terus membuat kita tidak sabar, tidak bisa menerima. Kita harus move on. Kita harus berani bertindak, melepaskan segala hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan, supaya kita memiliki satu kehidupan yang lebih baik. Kalau kemarin kita memiliki kehidupan yang baik, hari ini dan seterusnya kita harus memiliki kehidupan yang lebih baik lagi bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, move on biasanya dipakai sebagai pendorong yang sehat bagi seseorang yang baru mengalami kesulitan. Misalnya saat mengalami duka cita karena diputus pekerjaannya, di PHK. Tentunya kita berduka cita. Mungkin ada orang yang di PHK berlarut-larut sampai tenggelam di dalam kesusahan dan tidak bisa bangkit. Ini salah. Ya, karena itu akan merugikan dirinya sendiri. Atau kita harus move on dari duka cita karena putus cinta. Lalu kita berkata, udah aku gak akan menikah. Lebih baik aku sendirian. Ini juga tidak boleh. Ya, atau kita berduka cita karena kematian seseorang yang kita kasihi. Lalu kita berkata, udah aku akan ikut meninggalkan semuanya. Rasanya gak nyaman hidup sendirian. Itu saya alami saudara-saudara 7 tahun yang lalu. Sebab suami saya pergi dengan begitu mendadak. Malam kita masih makan bersama, kita masih ngobrol bersama. Dia masih tidur di sebelah saya. Lalu dia berkata, saya ke kantor dulu mau menyelesaikan tugas untuk ulang tahun gereja di Cilacap. Ternyata dia ke kantor dan gak kembali. Setengah 12, jam 12 saya bangun. Saya lihat loh, kok ruangan depan lampunya masih menyala. Suara TV sudah mati. Lalu saya ke kantor, saya melihat suami saya, dia sudah menengadah dan sudah dingin badannya. Saudara-saudara, itu rasanya saya gak bisa menerima. Tapi Tuhan mengingatkan saya. Tuhan memberikan penghiburan yang luar biasa. Saya kepingin meninggalkan kota ini. Kota yang sudah membuat saya susah. Ya, kota yang sudah membuat saya merana, merasa kecewa dan lain-lainnya. Tapi kembali Tuhan mengingatkan, kalau kamu pergi dari kota Purwokerto, bagaimana dengan jemaat yang kamu layani? Bagaimana dengan STT Soteria yang sedang kamu kelola? Dan itu terus berbicara dalam hati dan telinga saya. Sampai akhirnya saya berkata, Tuhan ampuni saya. Saya telah melakukan kesalahan besar. Dan saya mohon Tuhan menyucikan hidup ini. Singkirkan semua pikiran yang negatif. Singkirkan semua angan-angan yang membuat hidup ini tidak berbahagia. Saya ingin menurut kehendak Tuhan. Dan saya bisa merasakan kasih sayang jemaat di tempat ini. Dan juga semua siswa-siswi, staf, guru yang mengajar di Soteria begitu sangat mendukung. Sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Kalau kita tidak berani move on, tidak ada sesuatu yang akan terjadi bagi kehidupan kita. Kalau kita tidak berani move on, kita tidak berani berkorban, tidak ada hal yang baik akan kita alami. Tapi kalau kita berani move on, damai sejahtera dari Allah akan melimpah dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, move on artinya berdamai dengan semua kenangan di masa lalu.
Ya, berdamai dengan semua kenangan di masa lalu. Dan kadang-kadang sesuatu yang baik itu memang harus dihancurkan lebih dahulu agar kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi. Haleluya, saudara-saudara. Move on ini juga dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Misalnya, suami pergi bekerja, ibu tinggal di rumah. Kalau suami bayaran, uangnya dikasihkan ke siapa, Pak Ganes? Dikasihkan ke istri. Kok nggak dikasihkan ke saya, Pak? Ya, kalau dia bekerja, akhir bulan dia mendapatkan honor, dikasihkan ke Bu Putri. Saya nggak dibagiin sama dia. Sebab apa? Sebab Ibu Putri yang mengelola keuangan di dalam keluarga. Nah, saudara-saudara, sebagai ibu, sebagai istri, kita adalah pengelola keuangan di dalam keluarga. Bagaimana kita mengelola keuangan keluarga kita? Kita harus bisa membuat keuangan itu cukup dari awal bulan sampai akhir bulan. Kita harus belajar mencukupkan diri. Jangan sebagai istri lalu kita ingin ikut dunia modern di mana istri-istri orang lain bisa berfoya-foya, bisa kesana kemari, ikut arisan A, B, C, D. Lalu apa lagi? Ikut apa lagi ya Pak Ganes ya? Ikut show atau ikut apa? Yang memerlukan mengeluarkan uang. Saudara-saudara, kita tidak boleh melakukan hal itu. Itu harus kita jauhi. Sesuaikan hidupmu dengan berkat yang Tuhan berikan. Baru kita akan menikmati kehidupan dalam dunia ini. Saudara-saudara, ada istri yang tidak mau bekerja. Kepinginnya punya level up. Kepinginnya sama dengan teman-temannya yang lain. Teman-temannya yang punya pekerjaan. Arisan 1, 2, 3, 4, 5. Sampai akhirnya waktu dibutuhkan untuk kepentingan keluarga. Tidak ada uang. Lalu apa yang dilakukan? Utang sana, utang sini. Ini bukan istri yang baik. Saudara-saudara, pengelola keuangan dalam rumah tangga. Kita harus bisa mengelola keuangan kita sebaik mungkin. Jangan sampai keluarga kita mengalami kekurangan. Nah, saudara-saudara, kalau kita ingin hidup lebih baik, lebih nyaman, semua orang harus bekerja. Tidak ada yang boleh menganggur. Ya, semua harus bekerja. Suami bekerja, istri bekerja, anak-anak yang sudah menginjak remaja dewasa mulai bekerja supaya keuangan keluarga itu dapat terjaga dan terpelihara. Dan kita tidak perlu mengalami kesulitan-kesulitan di hari mendatang. Sebenarnya kalau Tuhan memberikan kesulitan dalam kehidupan kita, itu merupakan satu berkat yang akan mendorong kita menjadi lebih baik. Jadi kesulitan itu berkat dan pendorong yang sehat. Mengapa? Karena kalau tidak ada kesulitan, tidak ada usaha untuk berhasil. Kalau tidak ada kesulitan, tidak ada orang bisa menghargai berkat yang diberikan oleh Tuhan. Kesulitan itu membuat kita punya nilai positif. Kita bisa menghargai berkat Tuhan, ya. Kita bisa menggunakan berkat Tuhan itu dengan sebaik-baiknya dan tidak membuang-buang begitu saja. Nah, saudara-saudara, saat mengalami masa-masa seperti itu biasanya banyak teman, sahabat, keluarga yang baik berkata kepada kita saat kita mengalami kelemahan, saat kita dalam kemurungan, ayo move on, jangan terus dipikirin kesusahanmu, ayo bangun, usaha, dan lain-lainnya. Itu semua baik. Tapi kalau dari diri kita sendiri tidak ada keinginan untuk bangkit, itu juga tidak bisa. Saudara-saudara, kapanpun kita bisa menghadapi kesulitan dalam hidup. Saat kita mengalaminya, pandanglah
Kesulitan hidup itu sebagai cara Tuhan memproses kita agar kita bisa menjadi lebih kuat, lebih sabar untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Ya, karena itu bila ada kesulitan, jangan kita menjadi orang yang gampang lemah. Kalau kita gampang lemah, tidak ada keberhasilan yang akan kita capai. Saudara-saudara, banyak para pengikut Tuhan Yesus yang mengalami kemajuan dalam iman. Ya, karena apa? Karena mereka berani move on. Karena mereka berani meninggalkan semua kenangan-kenangan yang merugikan dan melewati hari demi hari bersama dengan Tuhan Yesus. Pengalaman pahit dalam hidup ini diizinkan oleh Tuhan agar kita dapat bertumbuh dan bertekun di dalam Tuhan. Kalau tidak ada pengalaman pahit, mungkin kita lupa, nggak berdoa lagi. Ya, kalau tidak ada pengalaman pahit, mungkin kita lupa, nggak membaca firman Tuhan lagi. Tapi pengalaman pahit itu baik untuk membuat kita datang kepada Tuhan, belajar mencari suara Tuhan, belajar mencari dan mendengar firman Tuhan, supaya kita mendapatkan kekuatan. Saudara-saudara, tahukah saudara, hidup kita itu seperti bejana tanah liat. Saudara kalau kepingin beli bejana tanah liat, beli yang bengkok, yang bolong, atau yang indah. Tentunya kalau kita kepingin beli bejana, apalagi untuk dipakai sebagai perhiasan, kita akan mencari bejana yang utuh, bejana yang baik, bejana yang tidak bopeng-bopeng, bejana yang rata, yang bisa ditaruh di tempat yang baik. Tahukah saudara, orang yang membuat bejana, kalau bejana itu kurang baik, bejana itu akan dibanting, dihancurkan untuk dilebur kembali. Demikian juga dengan kehidupan kita. Saudara-saudara, kehidupan ini seperti bejana tanah liat yang terus diproses oleh Tuhan supaya kita bisa memiliki satu kehidupan yang lebih baik, lebih indah. Mungkin ada cacat-cacat dalam hidup ini, tapi proses Tuhan akan menguduskan hidup ini dan membuat hidup kita menjadi indah seperti bejana yang indah. Haleluya. Nah, hampir setiap hari kita menemukan orang yang seringkali mengeluh. Saudara pernah menemukan orang seperti itu? Saya sering, saudara-saudara, kalau kumpul dengan sesama teman gitu ya, ataupun teman rekan kerja hamba Tuhan, kadang-kadang ada satu yang nyeletuk, aduh susah banget ya pelayanan ini, susah banget ya hidup ini, saya belum bayar uang sekolah anak dan lain-lainnya. Itu lumrah, itu proses yang Tuhan berikan supaya kita bisa bertahan dan menyerah kepada Tuhan. Kalau kita tidak bisa bertahan dalam proses itu dan tidak bisa menyerah kepada Tuhan, tidak ada keindahan dalam hidup kita. Haleluya, saudara-saudara. Kalau kita ingin mengalami kemajuan dalam kehidupan rohani kita, jangan terbelenggu dengan trauma masa lalu. Ya, kita harus bangkit, miliki semangat yang baru supaya kita bisa memiliki masa depan yang indah. Motivasi diri adalah penting bagi kita untuk move on. Kalau kita bisa memotivasi diri kita dengan baik, kita tidak akan terbelenggu dengan masa lalu. Kita akan bangkit. Tuhan ingin kita keluar dari trauma masa lalu, bangkit dan meraih kemajuan iman bersama dengan Dia. Jangan jadi orang Kristen yang kalah, ya. Rohani kita babak belur, kita tidak punya semangat hidup karena kesulitan yang kita hadapi. Bangkit, ya, ayo bangkit, miliki semangat supaya kita bisa menjadi orang-orang percaya yang segar dan menyenangkan hati Tuhan. Kejadian 12 ayat 1 dan 2, kita akan baca ayat ini, saya bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu
dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Amin. Saudara-saudara, Abram juga mengalami kesulitan dalam hidupnya. Dan kesulitan dalam hidup itu dialami saat usianya tua. Waktu Tuhan berfirman kepada Abram untuk pergi meninggalkan negerinya, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan tempat kediamannya yang sudah nyaman. Waktu itu umur Abram itu 99 tahun. Ya, sudah tua banget. Coba saudara pikirkan, kalau firman Tuhan itu berkata kepada saudara saat saudara berusia 13, 15, 20, 25 sampai 50 tahun mungkin masih bisa kita melakukan. Yuk pergi ya, pergi aja. Tapi kalau usia saudara mulai menganjak menuju manula, nggak gampang untuk melakukan hijrah. Ya, nggak gampang. Kita akan ingat banyak hal yang harus kita tinggalkan. Banyak kenangan yang harus kita tinggalkan. Ya, waktu suami saya nggak ada itu, adik saya berkata pada saya, yuk ngumpul aja di Surabaya. Ya, supaya nggak sendirian di Purwokerto. Lalu saya katakan, enggak, rumahku di Purwokerto. Aku dilahirkan di Surabaya, aku tinggal di Surabaya hanya 21 tahun. Aku tinggal di Purwokerto lebih dari 50 tahun. Kalau saudara milih yang mana? 21 tahun atau 50 tahun? Ya, lebih lama di mana kita tinggal, kita akan sulit meninggalkan tempat yang sudah kita tekuni, yang sudah kita kerjakan, yang sudah membuat kita banyak menangis, tertawa dan lain-lainnya. Sulit untuk kita tinggalkan. Saudara-saudara, demikian juga dengan Abram. Dia diperintahkan oleh Tuhan pada waktu usia 99 tahun. Saudara bisa bayangkan ya, di usia lanjut Abram disuruh pergi meninggalkan kaum keluarganya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan pekerjaannya, ya. Tapi apa yang dilakukan Abram? Abram tidak membantah. Abram tahu kalau Tuhan memerintahkan, Tuhan punya maksud dan Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup Abram. Karena itu ada dua hal yang dilakukan oleh Abram, yaitu yang pertama, memiliki iman, memiliki langkah iman. Ketika Abram mendengar perintah Tuhan, dia bukan hanya percaya, beriman, tapi dia melangkah. Mulai melangkah, mulai menjalankan imannya. Saudara-saudara, Abram taat pada perintah Tuhan dan dia membawa keluarganya ke negeri yang belum diketahui. Tuhan hanya bilang pergi, tapi pergi kemana? Nggak tahu. Ya, sampai di mana nanti Tuhan baru akan menentukan. Jadi tempat yang akan dituju oleh Abram itu belum diketahui. Tapi Abram berani melangkah dengan iman. Saudara-saudara, seringkali kita meragukan langkah iman seperti yang dilakukan oleh Abram. Bayangkan kalau kita berada di posisi Abram, ya, bagaimana mungkin kita bisa meyakinkan keluarga kita, ayo pindah. Ya, apalagi membuat persiapan bersama-sama untuk pindah, enggak mudah, saudara-saudara. Tapi langkah iman yang dimiliki oleh Abram membuat dia tidak ragu-ragu. Dan ketidakragu-raguan Abram membuat seluruh keluarga itu punya semangat. Kepala keluarga adalah contoh bagaimana memberikan semangat iman kepada keturunannya, kepada anak, menantu, cucu-cucu yang ada di bawahnya. Kepala keluarga Abram, kakek mungkin ya, dia harus memberikan contoh untuk keturunannya. Bagaimana memiliki iman yang benar kepada Tuhan. Dan Abram sudah melakukan hal itu.
Saudara-saudara, satu-satunya hal yang kita lakukan saat kita mendengar perintah Tuhan, belajar seperti Abraham. Aku tidak tahu Tuhan, apa yang harus aku lakukan. Tapi aku mau belajar untuk taat. Belajar untuk taat. Saudara-saudara, Abraham taat karena dia tahu kalau dia mengandalkan Tuhan dan percaya jika Tuhan memberi perintah, maka Tuhan itu akan menyediakan yang terbaik bagi Abraham. Saya yakin akan hal itu. Kalau Tuhan memerintahkan kita pergi, jangan ragu-ragu. Pengalaman beberapa mahasiswa yang sudah berjuang di ladang Tuhan, saya melihat mereka, mendengar kabar dari mereka, kami sering berhubungan, kami sering mendoakan. Mereka juga sering mengeluh bagaimana pelayanan mereka. Saya hanya memberi semangat. Jangan lihat kepahitan-kepahitan dalam hidup. Lihat Tuhan yang bisa mengatasi kepahitan hidupmu. Dan mereka semangat. Semangat walaupun tidak berlebihan. Tapi mereka tidak pernah kekurangan. Ya saudara-saudara, saya melihat mereka harus makan, harus nyangkul dulu, harus nebang pohon, harus macam-macam yang dilakukan. Lalu saya katakan, kamu kelaparan? Enggak, katanya. Aku tetap bisa makan. Itu berkat Tuhan. Memang untuk mendapat berkat Tuhan kita harus bekerja. Enggak ada berkat Tuhan diberikan numplek-plek gini. Enak saja lalu tinggal makan, enggak bisa. Saudara mau makan juga harus masak. Kalau enggak mau masak enggak usah makan. Mau makan yang enak pergi ke pasar, belanja. Semua butuh pengorbanan. Kalau tidak ada pengorbanan, tidak ada hal yang enak akan kita alami. Haleluya. Yang kedua, hidup Abraham jadi berkat. Tuhan berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Tuhan bukan hanya membuat Abraham memiliki langkah iman, tapi Tuhan juga membuat hidup Abraham jadi berkat. Jadi berkat untuk diri sendiri, untuk keluarganya, dan juga jadi berkat untuk orang lain. Saudara-saudara, Allah membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Dan Allah memberkati Abraham. Membuat nama Abraham dikenal oleh banyak bangsa. Dan menjadikan Abraham sebagai berkat bagi bangsa lain. Kalau kita belajar dari Abraham dan kita taat, mau melakukan perintah Tuhan, maka berkat Tuhan juga akan menyertai kehidupan saudara dan saya. Kita harus ingat bahwa setiap orang yang diberkati oleh Tuhan memiliki tanggung jawab untuk menggunakan berkat-berkat yang kita terima untuk memberkati orang lain. Saya bersyukur kepada Tuhan karena gereja kita di sini sudah banyak memberkati hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan di pedesaan, yang seringkali mereka memerlukan bantuan kita. Dan gereja ini sudah menjadi berkat bagi mereka. Mungkin berkat itu tidak bisa diberikan secara berkelimpahan. Tapi setiap bulan berkat yang saya kirimkan kepada hamba-hamba Tuhan itu membuat mereka bersyukur karena bisa melanjutkan kehidupan. Saudara-saudara, kalau kita diberkati, kita juga harus belajar untuk memberkati orang lain. Belajar untuk memberkati ini harus dimulai oleh kepala keluarga. Abraham belajar memberkati. Kepala keluarga harus belajar untuk memberkati. Kepala keluarga harus memberikan contoh bagi keluarganya untuk dapat memberkati sesamanya. Jadi prinsip pertama dari berkat Tuhan adalah memberi berkat bagi orang lain. Saat berkat itu mengalir keluar, Tuhan juga akan memberikan, menambahkan berkat yang baru dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, saat kita memberkati orang lain, kita harus punya keyakinan bahwa Tuhan memelihara hidup saudara dan saya. Saat kita memberikan perhatian untuk menolong orang lain, Tuhan mencukupkan segala kebutuhan yang kita perlukan. Amsal 11 ayat 17 mengatakan,
Orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri. Jadi jangan takut bermurah hati. Saat kita bermurah hati, kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Dan kita diberkati kembali seperti Abram. Tuhan memberkati Abram, kita juga akan diberkati oleh Tuhan saat kita bisa memperhatikan orang lain. Lukas 6 ayat 38 mengatakan, berilah dan kamu akan diberi. Satu takaran yang baik, yang dipadatkan, digoncangkan, yang tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Semakin banyak kita mencoba untuk memberkati orang-orang di sekitar kita, maka semakin banyak Tuhan juga akan memberkati hidup saudara dan saya. Jangan iri melihat orang lain diberkati. Mungkin orang itu diberkati karena sudah terlalu banyak memberikan berkatnya bagi Tuhan dan sesama. Kalau saudara ingin diberkati, jadilah seperti mereka. Kita tidak akan merasa kekurangan. Haleluya, saudara-saudara. Mari, selama kita masih hidup di dalam dunia ini, kita punya banyak kesempatan untuk bangkit dari kegagalan kita, dari segala hal yang tidak kita inginkan, bangkit untuk memiliki kehidupan baru yang diberikan oleh Tuhan. Dan kita harus bangkit menjadi pemenang-pemenang bagi kerajaan surga. Apapun masa lalu kita, jangan sampai hal itu membuat kita lemah, membuat kita putus asa, tapi jadikan sebagai pembelajaran untuk mendapatkan hal yang lebih baik lagi. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama, kita menyanyikan lagu yang tadi kita pelajari, sementara pelayan perjamuan kudus akan maju ke depan dan membagikan perjamuan kudus. Tetap memilih untuk percaya
saat kami dalam kekelaman Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kesetiaan Tuhan tidak pernah berhenti bagi hidup kami. Walaupun kami sering mengalami kepahitan dalam hidup ini, kami memiliki Tuhan yang sangat setia, yang berulang kali memberikan kami pertolongan, agar kami dapat tegar, kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Satu hal yang kami percaya, bahwa janji penyertaan Tuhan tidak pernah gagal bagi hidup kami. Kami mau belajar memiliki langkah iman yang benar, yang selalu mengandalkan pimpinan Tuhan bagi hidup kami, agar kami dapat mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan terus menerus. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami bila ada di antara kami yang saat ini mengalami berbagai macam keadaan yang membingungkan dalam hidup ini. Kami mohon kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus ini. Layakkan kami Tuhan, agar persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu ini dapat memantapkan iman percaya kami kepada Tuhan dan membuat kami tegar di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Saudara-saudara, kita angkat roti ini dan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan roti ini bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan anggur dan dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara-saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum bersama-sama anggur ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami dapat bersekutu lagi dengan tubuh dan darah Tuhan. Kemenangan yang Tuhan alami juga menjadi bagian bagi hidup kami. Pemulihan hidup Tuhan berikan bagi kami semua. Kami tidak mau dibelenggu dengan kesalahan hidup ini. Kami ingin mengalami pembaruan hidup dari Tuhan. Kekudusan hidup sehingga hidup kami boleh layak dan diberkati oleh Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberkati Abram dan menjadikan Abram memiliki kehidupan yang diperhatikan oleh Tuhan, kami juga merindukan hal itu Tuhan. Kami ingin hidup kami juga diperhatikan oleh Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus memeriksa diri kami, memperbaiki diri kami, membuang semua keburukan-keburukan yang tidak terpuji, agar berkat Tuhan tidak lewat dari hidup kami, tapi berkat itu menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk kesempatan kami dapat melayani Tuhan hari ini. Terima kasih untuk kami dapat kesempatan untuk memberikan persembahan kami kepada Tuhan hari ini. Baik untuk keperluan operasional gereja, juga persembahan bagi kelangsungan belajar mengajar di STT Soteria agar dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, kami mohonkan berkat Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu. Saudara-saudara, Tuhan memberkati dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai saudara kembali ke rumah, usaha pekerjaan, keluarga, anak-anak, semuanya disertai, diberkati dan tidak mengalami kekurangan. Terima kasih Bapak. Bersama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini ibadah pada sore hari ini. Tuhan memberkati saudara semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Lois untuk pesan firman Tuhan-Nya. Semoga kita semua diberi kekuatan dan semangat dalam menjalani hidup ke depan ini. Dan kepada semua tim TCL Purwokerto, Anda semua luar biasa dan salam kompak selalu untuk kita semua. Serta kepada Anda semua yang telah menyaksikan tayangan kami ini dengan setia, saya ucapkan terima kasih. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah dengan setia dan antusias dalam memberi persembahan. Anda semua luar biasa, sehingga program TCL Purwokerto bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi reflektor terang Tuhan di kota Purwokerto. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi kemudahan untuk segala usaha pekerjaan Bapak Ibu semua. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, baik persembahan rutin atau persembahan persepuluhan, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja, atau Bapak Ibu bisa langsung mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Saya Generasi, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.